Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, mata Lu Ming menjadi dingin, dan dia bergegas keluar. Baba, ilmu pedang Liu Guang dilempar keluar, secepat kilat, dan setiap kali pedang itu dipukul, beberapa bandit dipotong lehernya. Bentuk tubuh lewat, memunculkan darah berkali-kali. Matilah, ucap seorang pria besar, memegang kapak besar, menebas Lu Ming. Pria besar ini memiliki master seni bela diri tingkat 5, dan di antara para bandit, dia pasti berada di level pemimpin. Namun di mata Lu Ming, seni bela diri tingkat kelima sebenarnya tidak cukup. Dengan sedikit goyangan pada sosoknya, dia menghindari kapak besar itu, lalu cahaya pedang menyala, dan tenggorokan pria besar itu terpotong oleh cahaya pedang. Cici, energi pedang ada di mana-mana, dan tidak ada musuh tunggal. Dalam sekejap mata, puluhan orang tewas di tangan Lu Ming. Dua lainnya dari tiga hantu Yinsan, serta di sisi Su Feiyun, hampir sama kecuali untuk pemimpin yang lebih kuat, bandit lainnya, yang terkuat adalah puncak seni bela diri tingkat kelima, dan mereka bukan lawan mereka sama sekali. Bahkan jika ada banyak orang, itu tidak berguna. Hanya dalam sekejap, ratusan orang tewas. Tidak bagus, musuh terlalu kuat, mundur, ucap teriak bos, dia melawan 100 gerakan dengan 3 hantu Yinsan, dan tidak ada perbedaan dalam hasilnya. Mengetahui bahwa dia telah menendang pelat besi hari ini, dia adalah siap untuk mundur. Desir. Pada saat ini, di antara para bandit, sesosok melompat keluar seperti kilat, dan bergegas menuju gerbong Nona Zhu. Sosok ini sangat cepat, dan ketika dia melambaikan tangannya, energi sejatinya meledak, dan dia sebenarnya lebih kuat dari tuan itu. Seniman bela diri tingkat ke-7, ucap teriak anak kedua dari 3 hantu Yinsan. Engah, penjaga keluarga Zhu itu adalah yang terkuat dan mereka hanya seniman bela diri tingkat pertama. Tidak mungkin bersaing dengan master seperti itu, dan mereka langsung dibunuh lebih dari 10 orang oleh Zenki yang kuat. Melihatnya, sosok ini hendak menerkam kereta Nona Zhu. Saat ini, pengemudi, Paman Fu, bersiul panjang. Zhou Linsan, aku tahu kamu akan datang. Kemudian, Fu Bo juga melompat, menghembuskan nafas yang kuat, dan menghadapi sosok sebelumnya di udara beberapa kali. Ledakan, ada beberapa raungan berturut-turut, penuh energi, dan keduanya mundur beberapa langkah setelah mendarat. Kusir ini sebenarnya adalah seniman bela diri tingkat 7, ucap Lu Ming, Su Feiyun dan yang lainnya semuanya terkejut. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa sosok penyerang diam-diam itu adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Zhu Bing, serahkan buyuan pil dan tonger, teriak Zhou Linsan. Serahkan, tergantung apakah kamu memiliki kemampuan, ucap kusir dengan dingin. Saat ini, tubuhnya tidak lagi bungkuk, sosoknya lurus, dan napasnya menarik. Tapak-tapak, suara tapal kuda terus berdering, dan kemudian, sejumlah besar orang dan kuda muncul di jalan pegunungan, dan ada juga bayangan orang yang berkelap-kelip di pegunungan dan hutan sekitarnya. Jumlahnya ada ratusan orang, mereka semua master, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming membeku. Dia tahu bahwa orang-orang yang muncul di belakang sama sekali tidak sebanding dengan para bandit itu, mereka semua elit, terlatih, dan tidak lemah dalam kultivasi. Wajah para bandit itu sangat jelek hingga hampir mati, bos besar itu berteriak, semuanya, urusanmu tidak ada hubungannya dengan kami. Bisakah kamu membiarkan kami pergi? Belum lagi bertemu dengan banyak master, tapi sekarang ada banyak dari mereka. Zhou Linsan melambaikan tangannya dan berkata, lepaskan mereka, ucap Zhou Linsan. Segera, orang-orang itu memberi jalan, dan para bandit itu segera melarikan diri. Setelah bandit melarikan diri, 7 lelaki tua berjalan ke arah Zhou Sanlin dan memberi hormat, Patriark. Patriark dari keluarga Zhou, Lu Ming dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dan mundur ke sisi gerbong. Zhou Linsan, tampaknya keluarga Zhou Anda sedang sibuk kali ini, ucap kusir tertawa tanpa rasa takut. Zhu Bing, sebagai patriark dari keluarga Zhu, kamu benar-benar tercela dan tidak tahu malu karena memainkan trik seperti itu, ucap Zhou Linsan dengan wajah muram. Apa? Nenek moyang keluarga Zhu? Kusir ini sebenarnya adalah leluhur keluarga Zhu, ucap Yinsan Sangui,
Su Feiyun dan yang lainnya terkejut, dan menatap kusir, Zhu Bing, leluhur keluarga Zhu dengan wajah bingung. Tapi bukankah nenek moyang keluarga Zhu terluka parah dan menunggu penyelamatan di Dark Blood Mountain? Mungkinkah semua yang dikatakan keluarga Zhu salah? Ada kilau di mata Lu Ming, tentu saja, ada sesuatu yang salah, dia selalu merasa sangat aneh sebelumnya. Zhu Chuan, apa yang terjadi? Ucap bos dari 3 hantu Yinsan menatap Zhu Chuan dengan murung. Tapi Zhu Chuan tersenyum dingin dan berdiri di belakang Zhu Bing. Semuanya, sepertinya kalian telah ditipu oleh keluarga Zhu. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Orang di gerbong ini adalah cucu perempuan saya, bernama Zhou Tong. Ayah Tonger terluka dan perlu dirawat oleh Bu Yuan dan, jadi saya pergi untuk membelinya, tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika dia membeli pil Bu Yuan, dia akan ditangkap oleh keluarga Zhu, tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur, tidak peduli berapa banyak keluarga Zhu memberimu, aku bersedia menggandakan kompensasinya, ucap Zhou Linsan mengepalkan tinjunya. Apa? Su Feiyun dan yang lainnya sedikit bingung, tetapi faktanya benar-benar berlawanan dengan apa yang dikatakan keluarga Zhu. Zhu Bing, Zhu Chuan, beraninya kamu berbohong kepada kami. Kami, 3 hantu Yinsan tidak mudah ditipu, ucap bos dari 3 hantu Yinsan berkata dengan dingin, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Hal yang sama berlaku untuk yang lainnya. Hei, jika kamu tidak melakukan ini, bagaimana kamu bisa menarik orang-orang dari keluarga Zhou dan membiarkan mereka keluar, ucap Zhu Bing tersenyum dingin. Pada saat ini, terdengar suara menembus udara di sekitar hutan, dan setelah itu, sosok-sosok muncul satu demi satu, mengelilingi keluarga Zhou. Zhu Bing, kamu benar-benar memiliki penyergapan dalam kegelapan, tetapi keluarga Zhu dan keluarga Zhou ku memiliki kekuatan yang hampir sama. Apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan keluarga Zhou ku dengan melakukan ini, ucap Zhou Linsan. Zhu Bing tersenyum dan berkata, tentu saja saya, keluarga Zhu, tidak dapat menghancurkan keluarga Zhou Anda, tetapi dengan beberapa dari mereka, selama mereka mati bersama dengan para tetua keluarga Zhou Anda, akankah keluarga Zhou Anda tetap menjadi lawan saya? Haha, ucap Zhu Bing. Apa, Zhu Bing, kamu sebenarnya ingin kami mati bersama dengan para tetua keluarga Zhou? Menurutku kamu gila. Sekarang, kamu memberi kami sisa hadiah, dan kami berbalik dan pergi. Saya tidak ingin terlibat, ucap bos dari 3 hantu Yinsan memandang Zhu Bing seperti orang gila. Itu benar, saya memberikan sisa peraknya, saya bisa melepaskannya, ucap Su Feiyun. Wajah Su Feiyun juga jelek. Dia dipermainkan oleh orang-orang keluarga Zhu, jadi dia diam-diam memutuskan bahwa setelah kembali, dia harus memimpin orang-orang Fei Yunzong untuk menunjukkan penampilan yang baik pada keluarga Zhu. Lu Ming tidak berbicara, dia merasa semuanya tidak sesederhana itu. Beri aku uangnya, dan kamu masih ingin pergi. Bagaimana aku bisa menghancurkan keluarga Zhou saat kamu pergi, ucap Hu Bing tersenyum dingin. Zhu hantu tua, apakah kamu sedang bermimpi? Nah, jika kamu tidak memberiku uang, aku akan pergi sekarang, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa menahan amarah Fei Yunzongku, ucap Su Feiyun sangat marah, berbalik dan hendak pergi. Ayo pergi, apakah kamu akan pergi? Kamu diracun sekarang, dan kamu masih ingin pergi, ini mimpi, ucap Zhu Bing tersenyum dingin. Tubuh Su Yunfei tiba-tiba bergetar, dia berbalik, menatap Zhu Bing dengan tak percaya, dan berkata, kalian, beraninya kamu meracuniku, ucap Su Yunfei. Dan 3 hantu gunung Yinsan, termasuk wanita parubaya, juga memiliki wajah yang sangat jelek. Hanya Lu Ming yang tetap tenang, dan bahkan ada senyuman yang tak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.